kajian strategis dari divisi kajian strategis PPI Belanda. Dan mungkin ini bukan materi yang baru, jadi bagi teman-teman yang sudah follow akun IG PPI Belanda, beberapa minggu yang lalu kami sempat upload konten terkait cerdas cermat. Yang pertama itu mengenai sejarah yang terjadi di tahun 1945 sampai 1949. Lalu ada juga konten mengenai permintaan maaf yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Jadi kita tahu sendiri bahwa sebenarnya upaya permintaan maaf ini sudah dilakukan semenjak lama. Mungkin ini di tahun 2005, lalu baru-baru ini di tahun 2022, di bulan Februari, ketika Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, berdasarkan riset berjudul Kemerdekaan, Dekolonialisasi, Kekuasaan, dan Perang di Indonesia di era 1945 sampai 1949. Lalu di bulan Desember 2022, itu juga sempat dinyatakan permintaan maaf atas perbudakan yang terjadi di negara koloni, walaupun tidak secara spesifik mention terkait Indonesia. Dan sebelum memulai diskusi pada hari ini, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa tata cara diskusi. Jadi, pastikan mikrofon Anda dalam posisi mute jika tidak sedang berbicara. Yang kedua, nanti pada saat sesi diskusi, gunakan fitur raise hand ataupun chat box untuk bertanya. Nanti dari moderator kami akan memfasilitasi hal tersebut. Yang ketiga, mari kita gunakan bahasa sopan dan santun. Dan yang keempat, mari bersama-sama menyimak dan menikmati proses diskusi yang ada. Dan untuk memulai sesi diskusi pada kali ini, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Sekjen PPI Belanda dari Mas Tommy Cahya. Kepada Mas Tommy, waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Carlos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam 24 jam. Yang kami hormati Mas Widiarso, yang kami hormati juga Mas Usman Manur sebagai moderator hari ini. Lalu hadir juga Bapak Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag, Pak Agus Setiabudi. Selamat datang Pak, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Tentunya saya sangat senang sekali teman-teman bisa menyelenggarakan acara ini, teman-teman dari Kastrat, sebagai sebuah upaya kita untuk untuk tidak pernah melupakan masa lalu, sejarah kebangsaan kita. Dan saya juga mungkin saya bisa bilang bahwa PPI Belanda ini adalah bagian dari salah satu bagian dari tokoh-tokoh pejuang dan kemerdekaan Indonesia, karena kebetulan PPI Belanda ini sudah hadir selama 101 tahun. Kami didirikan di tahun 1922 oleh tokoh-tokoh hebat pada masa itu, sehingga saya kira topik yang diangkat oleh teman-teman dari Departemen Kajian dan Riset Strategis ini sangat relevan di masa kini, bagaimana kita terus berusaha untuk belajar dari masa lalu, karena Pak Bung Karno juga sempat bilang ada yang namanya jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, dan mungkin ini bagian dari upaya kita untuk terus menjaga dan belajar dan menjaga apa yang sudah terjadi di masa lalu, supaya kita bisa mengaplikasikannya dan bisa lebih berkontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Widi, Mas Usman. Nanti juga akan hadir Pak Boni Triana sebagai salah satu pembicara juga, dan tentunya saya juga ingin mengapresiasi teman-teman dari Departemen Kajian dan Riset Strategis, ada Mas Robi, ada Mas Cesare, ada Carlos, dan rekan-rekan yang lain. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terakhir saya mengucapkan selamat berdiskusi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tommy untuk sambutan singkatnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan keberjalanan diskusi ke Mas Usman Manur. Mas Usman ini merupakan analis sumber sejarah Kemenko PMK dan akan memoderasi diskusi kita pada hari ini. Kepada Mas Usman, saya persilahkan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Belanda, teman-teman. Selamat malam waktu Indonesia. Yang kami hormati atas pendidikan Bapak Agus Setiabudi. Terima kasih atas perkenan kehadirannya Pak pada diskusi hari ini. Lalu yang sama-sama kita hormati pembicara kita, Mas FX Widiarso. Dan nanti kita masih menunggu kehadiran dari salah satu pembicara kita juga, Mas Boni Triana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PPI Belanda, terutama kepada Sekjen PPI Belanda, Mas Tommy, yang sudah memberikan sambutan tadi. Kepada teman-teman Kastrat, Mas Robi dan kawan-kawan, dan kepada PIC kegiatan diskusi pada hari ini, Mas Carlos, terima kasih banyak karena sudah menginisiasi satu diskusi yang menurut kami sangat luar biasa pada hari ini. Teman-teman sekalian, sebelum memulai diskusi pada hari ini, sebenarnya pada 17 Februari 2022, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf terkait dengan praktik kekerasan ekstrim atau extreme violence yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di rentang tahun 1945 sampai dengan 1950 pasca proklamasi kemerdekaan. Permintaan maaf ini merupakan tindak lanjut dari temuan penelitian yang berjudul Independence, Decolonization, Violence, and War in Indonesia. Laporan tersebut membantah anggapan sebelumnya mengenai kekerasan yang hanya terjadi secara selektif dan terkontrol, nyatanya terjadi secara sistemik dan ekstrim. Permintaan maaf yang dilontarkan oleh pemerintah Belanda sebenarnya sudah dilakukan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Teman-teman perlu ketahui bahwa pada tahun 2006, Menteri Luar Negeri Bernard Bot pernah melayangkan permintaan maaf, disusul oleh permintaan maaf secara spesifik akan pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 hingga 1947 yang berujung pada pemberian kompensasi. Di tahun 2016, permintaan maaf juga dilontarkan atas pembantaian penduduk Rawagede pada tahun 1947. Nah, terkait dengan permintaan maaf ini, muncul diskursus atau muncul semacam polemik di tengah masyarakat akan fenomena ini. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda menggagas satu diskusi yang berjudul Refleksi Permintaan Maaf atas Extreme Violence di Masa Lalu oleh Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Pada diskusi hari ini, tujuan yang hendak disasar adalah pertama, perlu untuk mengedukasi utamanya kepada generasi muda terkait perbedaan persepsi sejarah antara Belanda dan Indonesia, serta pandangan dan langkah yang dimiliki dalam menyikapinya. Dalam hal ini, sejarah dan upaya rekonsiliasi Indonesia dengan Belanda perlu untuk dikemukakan. Selain itu, relasi internasional Indonesia dengan Belanda perlu untuk dikedepankan, mengingat kedua negara ini memiliki interaksi, relasi, dan juga hubungan baik dari aspek hukum, sosial, maupun kebudayaan. Teman-teman sekalian, pada diskusi hari ini nanti ada pemaparan dari perwakilan Historia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Boni Triana. Selain itu, ada juga pemaparan dari perwakilan Kedubes. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas FX Widiarso, yang akan masing-masing akan membahas mengenai pertama, dalam Mas Boni Triana akan menyampaikan mengenai sejarah dan upaya rekonsiliasi Indonesia dengan Belanda. Kemudian Mas FX Widiarso akan membahas mengenai relasi internasional Indonesia dengan Belanda. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Mas FX Widiarso mengenai respons pemerintah Indonesia terhadap upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, kemudian upaya aktif yang dilakukan atau direncanakan oleh pemerintah Indonesia dalam memastikan pemenuhan hak korban kejahatan masa lalu, dan langkah pemerintah Indonesia dalam memastikan kepentingan Indonesia dalam relasi internasional
serta rencana dan harapan untuk membangun relasi yang baik berkelanjutan antara Indonesia dengan Belanda. Sebelum saya serahkan kepada Mas FX Widiarso, saya ada sedikit pantun untuk teman-teman sekalian. Siang-siang makan kolang-kaling dimakan bersama dengan anak-anak PPI. Meskipun hanya bertemu secara daring, namun tidak mengurangi esensi diskusi hari ini. Senang hati menyambut seluruh peserta. Peserta disambut sembari menikmati kopi espresso. Mari kita sambut pembicara kita, Mas Boni Triana dan Mas FX Widiarso. Baik, Mas FX Widiarso adalah Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Den Haag. Beliau memiliki latar belakang pendidikan bidang sejarah dari Universitas Indonesia, baik untuk sarjana dan masternya. Lalu saat ini beliau merupakan PhD candidate di Leiden University. Topik yang dibahas adalah konsisi Kementerian Luar Negeri Indonesia di era awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Kita doakan sama-sama semoga proses untuk mendapatkan PhD dari Mas FX Widiarso ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Mas FX Widiarso untuk memulai pemaparan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Usman. Karena tadi sudah disebutkan, saya masih anggota PPI. Karena masih belum selesai. Topik saya mengenai itu topik yang awal ya. Itu sudah berkembang jadi mengenai sejarah pembentukan politik luar negeri Indonesia dan institusinya di masa awal. Jadi saya nanti mengenai 4555. Dan sebetulnya kalau dibilang mengenai hubungan relasi hubungan internasional, relasi diplomatik antara Indonesia dan Belanda, nah itu termasuk dalam penelitian saya. Tapi kalau mengenai hari ini kan kita lebih ke mana? Ke repatriasi ya. Nah, saya memang mendapatkan tugas untuk menjadi koordinator di Fungsi Pensosbud di KBRI sejak bulan Maret yang lalu, jadi masih baru. Untuk repatriasi ini sebetulnya menurut saya babak baru dalam hubungan Indonesia Belanda. Yang sebelumnya selalu diwarnai dengan masalah yang sangat kental nuansa kolonialnya. Nah, kita berusaha sebetulnya ingin melepaskan diri dari mendekolonisasi mendekolonisasi hubungan Indonesia Belanda. Itu mungkin yang kalau teman-teman juga pernah membaca, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan kita, Pak Imar Farid, itu yang diusahakan. Nah, sebetulnya kan sekarang ini tengah berlangsung upaya repatriasi itu. Ada banyak pertanyaan, banyak persoalan, banyak hal yang masih harus dibahas antara Indonesia dan Belanda terkait dengan itu. Jadi bukan hanya mengenai pengembalian koleksi sejarah, tapi satu misalnya apa yang akan dikembalikan, benda apa, apakah benda itu hanya yang berwujud misalnya patung atau buku atau segala hal yang bisa sebagai benda, misalnya arsip atau video, foto misalnya ya, kan banyak macamnya. Nah, kemudian
setelah itu apa? Setelah benda-benda itu kembali dan kembalinya bagaimana, dengan cara apa? Kemudian benda-benda itu apa namanya, kita pakai untuk apa gitu. Nah itu permasalahan yang lain lagi. Sementara karena benda-benda itu saat ini masih ada di sini, kemudian apa dampaknya terhadap hubungan Indonesia Belanda di masa depan? Apakah terus Belanda menggalikan semuanya, pokoknya ya dikembalikan aja gitu, dikembalikan semuanya, entah yang perlu, entah yang enggak, entah yang kita minta apa enggak, terus dikembalikan semua, kayaknya bukan seperti itu sih. Tapi ada hal-hal yang memang ingin kita capai dalam jangka pendek, menengah maupun panjang terkait repatriasi itu. Kalau di Indonesia sendiri itu kan sudah ada timnya yang termasuk kalau apa namanya, Mas Boni kan jadi sekretarisnya tim itu ya, tim pengembalian saya harus buka lagi tuh catatannya. Tim repatriasi koleksi asal Indonesia. Nah, ini sudah ada timnya, dan pengarahnya kan dari Mendikbud-Ristek dan juga Menlu, Dirjen Kebudayaan menjadi penanggung jawabnya. Nah, kita langkah awal itu memang identifikasi kategorinya apa, koleksinya apa. Koleksinya itu sekarang ada di mana? Apakah itu koleksi museum, apakah itu koleksi pribadi? Karena nanti kesulitannya itu dikembalikan ke siapa di Indonesia. Kemudian kita juga terus komunikasi dengan beberapa pihak di Belanda untuk prosesnya, melibatkan akademisi juga, beberapa universitas, dan kemudian dengan terutama kalau di Indonesia Museum Nasional ya, selain akademisi dan juga ahli waris itu nanti ada berita misalnya itu kepunyaan keluarga siapa atau keraton siapa, karena beberapa kali ada berita semacam itu, dan dari beberapa kota di Indonesia, beberapa daerah di Indonesia juga menanyakan. Nah, tapi yang penting untuk kita tuh sebetulnya ada sharing of knowledge. Nah, kita sedang merancang itu, dan ini hubungannya juga dengan peningkatan kapasitas untuk studi museum dan koleksi museum. Jadi kita ingin melihat museum itu, kita ingin mengelola dan mengembangkan museum itu secara utuh, tidak hanya bendanya tapi juga manajemen itu. Dan apa yang bisa kita dapatkan dengan kerjasama dengan Belanda di bidang itu. Itu juga termasuk mengenai perawatan bendanya bersejarah, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan museum. Kemudian kita memerlukan juga penelitian bersama untuk apa namanya, untuk identifikasi juga tadi, dan untuk menyusun kategori. Nah, selain itu juga ada beberapa usulan untuk terkait repatriasi ini, seperti misalnya apakah semua benda itu, pertanyaannya apakah semua benda itu harus dikembalikan ke Indonesia memang,
Tapi memungkinkan juga sebetulnya dibuat repatriasi secara digital. Yang penting itu bisa diakses dan hasilnya bisa dijadikan bahan penelitian untuk Indonesia. Atau mungkin misalnya juga museum virtual gitu. Yang penting bisa diakses di Indonesia. Nah, itu yang intinya sebetulnya itu sih, bahwa kita ingin ada kita masih memproses repatriasi itu, masih ongoing, masih berjalan prosesnya. Kita masih identifikasi, kita perlu riset bersama untuk untuk identifikasi apa yang barang-barang yang direpatriasi, dan juga kerjasama apa yang kerjasama yang memungkinkan, yang memang dibutuhkan untuk sehingga benda-benda bersejarah atau koleksi benda bersejarah yang dikembalikan ke Indonesia itu nanti memang ada gunanya gitu untuk kita. Ya termasuk tadi pengembangan di bidang museum dan bidang-bidang terkait lain. Itu sih kalau dari KBRI sementara ini melihat mengenai repatriasi. Nah, kita sedang menunggu dari Jakarta juga mengenai kelanjutan hal ini. Semoga nanti dari Mas Boni juga bisa menyampaikan hal-hal yang update terbaru mengenai itu. Kalau ada pertanyaan nanti, misalnya ada pertanyaan mengenai hubungan Indonesia-Belanda dari awal sampai kira-kira tahun 2000, tahun 2010 gitu, saya juga bisa jawab. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mas FX Widiarso yang sudah memberikan pemaparannya. Ada beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Mas FX Widiarso, di antaranya adalah saat ini kita masih menghadapi permasalahan, terutama tindak lanjut atas hasil repatriasi dan tindak lanjut dari permintaan maaf tersebut. Lalu bagaimana dengan kemungkinan penyerahan secara menyeluruh atas barang-barang yang akan direpatriasi. Nah, sejauh ini kedua pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Belanda, sudah melakukan beberapa langkah yang dimulai dari identifikasi, lalu sudah juga ada komunikasi. Namun demikian masih ada PR, yaitu bagaimana tindak lanjut pasca identifikasi dan komunikasi tersebut. Nah, permintaan maaf ini secara umum juga dengan repatriasi secara umum itu penting, mengingat di dalamnya ada sharing knowledge dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas, lalu ada inisiasi kerjasama, ada penelitian bersama juga, dan yang terakhir ada aksesibilitas. Nah, kata-kata atau poin penting ini yang telah kami catat. Terima kasih banyak kepada Mas FX Widiarso atas penjelasannya. Tanpa berlama-lama, saya mempersilakan kepada teman-teman yang sudah hadir melalui Zoom untuk memberikan pertanyaan kepada Mas FX Widiarso. Untuk sesi pertama, saya berikan kepada 3 orang teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan raise hand dan jangan lupa nanti sebutkan nama dan asalnya. Ya, saya persilakan teman-teman. Wah, ini jadi pembicara tunggal. Silakan, apa aja sih tanya. Oke, kalau memang nanti belum ada, dipersilakan juga lewat chat. Ya, ini sudah ada dari Mas Robi. Silakan, Mas.
Oke, selamat siang waktu Belanda dan selamat malam waktu Indonesia. Ada satu pertanyaan yang agak mengganjal buat saya. Itu gini, Mas. Jadi dengan beberapa kali permintaan maaf dari pihak Belanda ke Indonesia, itu apakah ada privilege tertentu untuk warga Indonesia atau apapun itu di dalam kebijakan? Misal mungkin dapat apakah mereka memberikan dari orang-orang Indonesia ini slot belajar beasiswa dan lain-lain gitu, atau adakah kebijakan tertentu dengan adanya permintaan tadi? Mungkin itu dulu, Mas, sementara. Terima kasih. Oke, Eh, silakan Mas Efex kalau mau langsung dijawab. Oh, ini langsung atau gimana? Ya, silakan langsung aja, Mas. Oh, beasiswa. Nah, itu yang kita minta dengan permintaan maaf ya. Dengan permintaan maaf itu sebetulnya membuka pintu kita untuk repatriasi. Yang sebetulnya kita sudah minta itu dari sejak Konferensi Meja Bundar. Itu kan ada bab khusus tuh di mana namanya, kalau kita baca hasil-hasil Konferensi Meja Bundar itu sebenarnya sudah diatur juga mengenai istilahnya bukan repatriasi waktu itu, tapi ada bab khusus mengenai itu, mengenai pengembalian benda bersejarah itu. Nah, itu kemudian itu seakan-akan hilang setelah kita memutuskan untuk membubarkan UNI dan tidak lagi membubarkan UNI ya, terutama yang membubarkan UNI tahun 56, kita ganti dengan hubungan biasa, dan ini baru dibuka, kita membuka kesempatan kita lagi untuk itu. Nah, kalau keistimewaan kita minta sebetulnya, kita minta Belanda bahwa ini loh ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan repatriasi. Dan mungkin ada hal khusus, fasilitasi khusus, tapi kalau beasiswa nanti, nah mungkin Pak Agus bisa menambahkan, tapi kalau beasiswa ada beberapa yang memang menawarkan, yang saya perhatikan ya selama beberapa bulan ini, ada tawaran misalnya mengenai tadi yang terkait dengan museum dan perawatan benda bersejarah, kemudian manajemennya, itu menurut saya ada, tapi bukan oleh pemerintah, tapi dari museum-museum atau lembaga-lembaga terkait yang terkait dengan koleksi Indonesia yang ada di tempat mereka. Itu yang saya perhatikan. Jadi ada kesempatan untuk itu. Nah, kita kan juga sekarang bukan meminta donor misalnya dari Belanda untuk mempelajari sesuatu gitu. Hasilnya udah berubah. Karena misalnya kita punya LPDP misalnya, kita punya pembiayaan sendiri untuk beasiswa itu. Nah, itu yang sebetulnya harus kita maksimalkan. Cuma yang kita minta dari Belanda tuh mesti spesifik memang. Apa? Kesulitannya kalau kita tuh biasanya ya di lapangan manapun biasanya kita tahu yang kita nggak mau, tapi yang kita mau kita nggak tahu. Nah, itu yang masih dalam proses, tapi kalau ada kesempatan itu pasti kita akan ambil. Cuma kan itu harus kita harus kita laporkan ke pusat, ke Jakarta, harus kita minta tanggapan dari mereka. Nah, saya juga sebetulnya ada beberapa kesempatan untuk itu, terakhir dari Newkirk yang di Amsterdam, dia menawarkan program-program itu terutama untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Belanda, tengah studi di Belanda, dan itu gratis.
mereka mengeluarkan program itu. Kebetulan mereka juga akan mengadakan pameran mengenai Indonesia selama 6 bulan mulai Oktober nanti. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Itu sih. Jadi ada membuka banyak kesempatan. Baik, terima kasih banyak Mas FX Widiarso atas penjelasannya. Kira-kira bagaimana Mas Robi, apa terjawab? Sementara sudah terjawab, Mas Usman. Terima kasih. Terima kasih, Mas Widi. Ya, Terima kasih Mas Robi atas pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Robi terkait dengan privilege dalam bidang dan juga dalam hal kebijakan, dan sudah dijawab dengan baik oleh Mas Widiarso. Berarti kesempatan itu masih ada. Intinya kesempatan seperti itu ada. Iya. Memang terbuka dan ada kesempatan kita untuk meminta mereka membuka kesempatan itu. Tentu ya beda dengan bantuan Belanda di masa lalu ya. Ini nggak akan mungkin sama karena kita harus tahu sendiri apa yang kita mau. Siap. Baik, selanjutnya saya buka untuk 2 pertanyaan. Tadi ada Mas Nur ya, dan Mas Reski. Ya, dipersilakan bergantian dari Mas Nur dulu. Baik, terima kasih. Salam kelas, Mas Widi. Jadi ketika saya mendengar paparannya Mas Widi soal repatriasi, sebenarnya sangat bagus, menarik. Saya sebelumnya background saya adalah background hukum dan beberapa kali saya belajar soal hukum humaniter, soal hukum perang. Jadi bayangan saya ketika Mas Widi mempresentasikan soal bagaimana caranya repatriasi benda barang yang sudah dalam tanda petik sekarang dimiliki oleh Belanda untuk dikembalikan ke Indonesia, saya menariknya lagi ke persoalan hukum perang yang saya pelajari. Jadi begini, kalau ngomong soal hukum perang, perkembangan hukum perang di dunia ini memang sebenarnya sangat lambat sekali ya. Dan sampai pada kesimpulan saya mengatakan bahwa apakah ada dasar hukum soal kolonialisme pada saat itu dilarang atau tidak. Sekarang iya, tetapi pada saat itu apakah itu dilarang atau tidak. Dan ketika kita ngomong soal, jadi begini, logika hukum saya berpendapat kayak gini, semoga saya salah ya, tetapi paling tidak bayangan saya adalah repatriasi yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia kemungkinan bukan berdasarkan pada pemahaman awal yang itu adalah milik kita. Jadi barang-barang yang ada di Belanda itu milik kita, sehingga Belanda dalam tanda petik harus mengembalikan ke kita. Nah, saya tidak berpikir ke situ. Soalnya begini, sebelum tahun 45, katakanlah sebelum Konvensi Jenewa 1949 ada, perkembangan hukum humaniter itu bilang bahwasanya yang namanya barang-barang hasil perang, kalau dalam bahasa agamanya itu ghanimah, harta rampasan perang, itu bisa dimiliki oleh pemenang perang. Nah, ketika kita ngomong soal dulu belum ada Indonesia. Dulu yang ada adalah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Ketika mereka berperang dan kalah, maka hukum ghanimah berlaku. Artinya ketika barang-barang itu diambil, itu menjadi barang yang memang sudah menjadi pemenang perang, milik pemenang perang. Nah, makanya bayangan saya ketika repatriasi itu dipropos, itu bayangan saya, jadi logikanya bukan meminta barang kita yang dulu memang milik kita untuk dikembalikan ke kita, tetapi bayangannya adalah yang sekarang sudah secara legal, formal itu milik Belanda,
kita memohon untuk tolonglah kembalikan barang yang dulu ada di Indonesia untuk dikembalikan ke tempat semula. Nah, moga-moga saya salah seperti itu. Tetapi kalau memang ada legal basis yang lebih cocok untuk itu, perkembangannya sampai mana, sampai sekarang itu levelnya, progresnya sampai mana, tolong saya dikasih tahu karena sangat menarik sekali. Kalau memang itu benar-benar basisnya, basis ada kewajiban untuk mengembalikan, terus terang saya sekarang belum menemukan itu. Itu saja, Mas Widi. Terima kasih. Baik, silakan Mas Widi untuk dijawab terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya mengenai dasar hukumnya, apakah ada, lalu perkembangannya sejauh ini seperti apa? Silakan Mas. Oke, ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Saya nggak belajar hukum, tapi saya coba menjawabnya dari sisi itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya penyerahan barang-barang koleksi bersejarah itu sudah ada di hasil KMB. Nah, di situ tuh ada di salah satu babnya itu mengatur mengenai penyerahan barang-barang berharga kebudayaan. Kalau dilihat itu di bab 4 ada di pasal 19 dan seterusnya itu. Yang terakhir memang. Karena di KMB itu juga diatur mengenai kerjasama kebudayaan. Ini salah satunya. Jadi disebutkan di situ bahwa, nah ini barang-barang berharga kebudayaan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh pemerintah Belanda ataupun Hindia Belanda dengan cara lain selain yang menurut hukum sipil itu harus diserahkan kepada pemerintah RIS. Ya, sekarang Indonesia tentunya. Dan itu walaupun uninya bubar ya tahun 56, tahun 68 kita ada perjanjian kerjasama kebudayaan yang memayungi semua kerjasama budaya. Memang tidak langsung menyebutkan mengenai itu, tapi juga mengatur kerjasama di bidang yang terkait dengan barang-barang bersejarah. Jadi memang ada apa ya? Ada fase-fasenya dan memang kita meminta itu dari awal, dari sejak tahun 49 itu, dari sejak kita berusaha menyelesaikan masalah konflik Indonesia Belanda itu secara damai. Nah itu yang kalau dirunut dari situ, ya kita minta dari awal. Kita minta dari awal dan sudah disetujui. Nah, cuma dalam perjalanan hubungan diplomatik ini kan Indonesia dan Belanda itu kan ada beberapa isu lain dan ada beberapa macam masalah. Kalau kita bagi fasenya, mungkin bisa dari tahun 49 sampai 56. Kemudian setelah Uni hubungan kita memburuk sampai tahun 60 kita putus hubungan diplomatik. Tahun 63 mulai dibuka lagi hubungan diplomatik dengan Belanda. Terus setelah itu masuk masa Orde Baru, ada fasenya lagi, ada IGGI misalnya lebih ke ekonomi setelah kedatangan Sri Sultan ke Belanda tahun 66. Kemudian ada fase baru lagi yang tadi menyangkut mengenai permintaan maaf Belanda yang tahun 2000 yang oleh Ben Bot tadi disebutkan oleh Mas Osman. Kemudian yang sekarang ini ya kita punya payungnya namanya comprehensive partnership dengan Belanda. Nah itu juga masalah kebudayaan itu selalu masuk di situ. Nah ini kemudian muncul lagi dengan ya tadi rentetan peristiwa mulai dari tahun yang permintaan maaf ABC dia tadi ya, terus ada masalah-masalah
apa namanya, kompensasi terhadap korban perang dan sebagainya. Nah, itu membuka kesempatan lagi. Itu sih, mudah-mudahan tapi kita bisa diskusi panjang mengenai hal itu. Saya sih tertarik untuk ketemu lagi dengan mungkin di Maastricht atau di mana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas FX Widiarso atas penjelasannya. Jadi kalau boleh saya sampaikan sedikit tadi, sebenarnya dasarnya ada pasca KMB di bab 4 pasal 19 ya, di situ disebutkan. Lalu memang ada perjanjian kerjasama di bidang kebudayaan, meskipun tidak spesifik menjelaskan mengenai repatriasi ini, tapi ada penjelasan mengenai barang-barang bersejarah tersebut. Lalu memang secara fase fluktuatif ya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda ini dimulai dari 49 sampai 63, lalu putus hubungan diplomatik di 63, kembali berhubungan secara diplomatik lagi, lalu dengan adanya IGGI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu ke Belanda, memang hubungannya lebih banyak ke bidang ekonomi dibanding kebudayaan, dan belakangan ini memang ada kerjasama. Jadi memang secara umum ada fluktuatif hubungan diplomatik tersebut. Namun memang benar yang disampaikan oleh Mas FX Widiarso tadi, terbuka peluang untuk diskusi lebih lanjut mengenai hukum terkait dengan repatriasi ini ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Pertanyaan juga sangat baik tadi dari Mas Nur. Selanjutnya ke Mas Redsky, silakan Mas disampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab nanti oleh Mas FX Widiarso. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan background saya itu filsafat teknologi, science, teknologi, dan society. Jadi mungkin agak approach-nya lebih ke ethical way. Tapi sebelumnya mau coba terima kasih juga karena tadi sempat diberikan beberapa sudut pandang yang baru terkait bagaimana kita merefleksikan atau mengevaluasikan permintaan maaf dari Belanda ke Indonesia karena dari imbas dari kolonialisme. Sebenarnya ketika saya melihat tema ini, gambaran umum saya itu ingin mengetahui sebenarnya bagaimana imbas dari kolonialisasi ini sendiri terhadap budaya dari Indonesia yang mungkin sampai sekarang itu masih ada, seperti ketika kita tarik satu diskursus misalnya mengenai postkolonialisme dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ingin saya tahu juga sebenarnya dampak dari kolonialisasi terhadap dan bagaimana kita merefleksikan itu terhadap sosial budaya kita. Yang kedua itu terkait tadi repatriasi itu kan dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia ya, Mas Widi. Dari sudut pandang kita dari bagaimana kita approach barang-barang milik kita di luar dari ranah hukumnya, karena saya bukan orang hukum. Cuma kalau misalnya mau ngebahas masalah perang dan slavery itu kan mungkin bisa di lain waktu. Cuma kalau saya pribadi melihat bagaimana approach kita, kesiapan dari Indonesia sendiri itu, khususnya infrastruktur di bidang museum dan lain sebagainya bisa mencukupi, bisa mempertahankan atau menyanggupi. Yang kedua itu bagaimana kita bisa membangun minat dan bakat society, khususnya mungkin nanti anak-anak muda untuk akan lebih tertarik terhadap wisata-wisata budaya kita, khususnya kalau misalnya kita lihat sekarang kan di Belanda museum-museumnya itu kan luar biasa ya,
dari segi perawatan dan lain sebagainya. Orang-orang tertarik jadi tempat wisata juga. Sementara kalau menurut hemat saya yang sudah di Jakarta beberapa tahun, dan untuk musim itu sendiri kan berkurang. Nah, saya pikir mungkin apakah misalnya nanti bisa di-approach di bidang itu juga. Jadi ada mungkin nanti bisa lebih sustain aja gitu. Kalau itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Reski atas pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan, Mas FX Widiarso. Jadi pertanyaan itu seputar dampak kolonisasi dan refleksi sosial budaya kita, lalu bagaimana membangun minat dan bakat untuk tertarik terhadap wisata budaya. Karena kita ketahui bersama, wisata budaya di Indonesia itu sebenarnya potensial sekali. Ya, dipersilakan Mas. Oke, ada 2 pertanyaan jadinya ya. Yang pertama dampak kolonialisasi. Dampaknya ya banyak. Dan itu sering mempengaruhi kita, mengaruhi kita. Ya banyaklah dari yang terlihat maupun yang tak terlihat tuh pasti ada yang kelihatan, misalnya bangunan. Nah kalau kita juga mengaruhi Belanda sebenarnya dalam beberapa hal. Nah sekarang dampak seperti apa nih yang diharapkan untuk dijelaskan? Itu enggak ya, memang kita punya hasilnya sekarang ya. Misalnya kalau yang yang dalam bidang tugas KBRI misalnya, ya diaspora kita di sini banyak. Dan kalau kita bicara mengenai Belanda dengan institusi lain di Indonesia misalnya, ya karena itu negara pertama yang dikenal orang Indonesia waktu belajar di sekolah CSD kan, yang pertama dikenal Belanda. Dan itu ada kemungkinan pandangan negatif yang muncul dari situ. Nah, padahal kan yang kita inginkan bukan, kita nggak ingin terkungkung di situ, tapi kita ingin punya kerjasama yang lebih erat dan lebih baik dengan Belanda di masa depan. Nah, walaupun ya ada banyak hal di masa lalu yang memang memang mengganggu gitu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, itu kan kira-kira nanti kalau barang-barang itu kembali ke Indonesia terus gimana ya? Ya kan, jangan-jangan kita nggak siap. Nah, memang itu yang kita minta sekalian, gitu. Yang tadi saya sampaikan juga bahwa ya kita memang butuh pengembangan kapasitas di bidang museum misalnya. Museum sendiri mengenai bendanya, mengenai koleksinya, itu koleksi apa misalnya, bagaimana perawatannya, bagaimana menampilkannya, ya kan. Kemudian manajemen museum yang baik seperti apa. Ya memang itu yang sedang kita usahakan, kita bicarakan dengan Dada, salah satunya itu. Jadi memang harus lengkap gitu, harus komprehensif. Karena nggak mungkin juga misalnya barang-barang itu ada di Indonesia terus ya udah gitu. Pokoknya udah kembali ke Indonesia kan bukan itu maksudnya, tapi apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita kembangkan dengan itu. Misalnya penelitian mengenai itu. Nah, itu juga aspek yang lain lagi kan. Dan itu tentu akan memperkaya pengetahuan mengenai budaya Indonesia. Nah, itu tentu
ya kita harapkan juga menjadi bagian yang akan dikembangkan di masa depan dalam hubungan dengan Belanda. Karena kita sebetulnya sudah cukup lengkap instrumennya ya untuk melakukan kerjasama kebudayaan termasuk di bidang ini dengan Belanda. Baik, terima kasih Mas FX Widiarso. Tadi sudah menjelaskan mengenai kolonisasi itu dampaknya banyak memang ya. Dan juga ternyata sebenarnya secara peluang terkait dengan sosial budaya ini kita bisa untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda khususnya, terutama dalam pengembangan penelitian misalnya yang spesifik terkait dengan wisata budaya, misalnya seperti itu. Terima kasih Mas FX Widiarso. Bagaimana Mas Reski? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini cukup, Mas. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mas Reski atas pertanyaannya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Mas Boni Triana yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Boni. Selamat sore waktu Belanda. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berdiskusi pada hari ini. Sebelum saya ke Mas Boni Triana, perut lapar enaknya makan bakso. Bakso dimakan dengan ala kadarnya. Terima kasih kami haturkan kepada Mas FX Widiarso atas penjelasan dan pemaparannya. Baik, terima kasih banyak Mas FX Widiarso. Selanjutnya kami ke Mas Boni Triana. Mas Boni, kita sebut saja seperti itu ya, Mas Boni ini kelahiran Banten, Rangkas Belitung. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang sejarah dari Universitas Diponegoro. Pada tahun 2010 mendirikan majalah sejarah bulanan bernama Historia dan diluncurkan edisi cetak pada tahun 2012. Kemudian Mas Boni pada tahun 2022 menjadi kurator tamu pameran Revolusi Nasional Indonesia di Rijksmuseum Amsterdam. Mas Boni juga terlibat dalam penggagasan Museum Multatuli di Rangkas Bitung dan juga terlibat dalam menyelamatkan gedung Sarekat Islam di Semarang. Wah, keren sekali nih Mas Boni. Terima kasih banyak Mas Boni sudah berkenan untuk hadir. Pada kesempatan ini Mas Boni akan menjelaskan terkait topik sejarah dan upaya rekonsiliasi Indonesia dengan Belanda. Nanti Mas Boni akan membahas mengenai penjelasan umum sejarah kolonialisme Belanda terhadap Indonesia dan perjuangan yang ditempuh pasca kemerdekaan. Lalu ada juga pembahasan peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Belanda maupun Indonesia pada perjuangan pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Dan terakhir, bagaimana persepsi atau perbedaan persepsi yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam menilai peristiwa kejahatan masa lalu yang terjadi dan kritik terhadap upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Baik, kepada Mas Boni, waktu dan tempat kami persilakan, waktunya 20 menit, Mas. Silakan. Ya, bisa dengar suara saya dengan baik ya? Siap, bisa Mas. Saya mohon maaf telat masuk, karena kalau lagi weekend begini, biasanya kita jalan-jalan, jadi saya sekarang zoomnya di tengah mall, Bapak ya. Nah, permintaan maaf kedua, karena saya pakai HP, jadi saya nggak bisa tunjukkan beberapa slide presentasi, tapi oke. Tadi menarik penjelasan dari Mas Widi, ya, sahabat saya. Saya sebelumnya terima kasih kepada PPI Belanda dan kawan-kawan yang menyaksikan acara ini. Tadi saya dengarkan pembicaraan juga merambah tentang repatriasi ya. Sebetulnya sekarang posisi saya sejak 2021 saya ditunjuk, diminta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menjadi sekretaris tim repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda. Jadi memang khusus mengurusi persoalan repatriasi ini. Ketua timnya sendiri itu Pak Dubes Puja.
duta besar kita di Belanda 2015 sampai dengan 2020. Jadi tadi mungkin saya nanti akan juga tambahkan penjelasan bagaimana soal repatriasi ini. Dan memang kebetulan pekerjaan saya sampai tidak sampai tahun depan saya akan bekerja di sini. Nah, mengenai hubungan kita dengan Belanda, kita itu kayak love and hate relation. Nah, kita sudah merdeka tahun 45, walaupun Belanda tidak pernah mengakui secara legal kita merdeka tahun 45, mereka mengakui tahun 49, tapi seringkali dalam hubungan yang up and down itu relasinya berjalan dengan di beberapa bidang ya dengan bisnis as usual. Jadi ya dagang tetap jalan gitu kan, hubungan-hubungan people to people relation gitu tetap jalan, kemudian terjalan. Jadi memang itu yang terjadi dan sebagai sebuah fakta hubungan Indonesia dengan Belanda karena sedemikian panjang sejarah kita dan memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam arti secara cultural, secara kebudayaan. Yang kedua, poin yang saya ingin katakan mengenai permintaan maaf Belanda. Sebetulnya gini, itu pertama permintaan maaf dan juga pengakuan ataupun pernyataan menerima kemerdekaan itu ada beberapa kali. Kalau kita perhatikan tahun 2005 misalkan dulu Benbot menyampaikan bahwa Belanda menerima itu fakta bahwa Indonesia merdeka tahun 45. Jadi kalau bahasa Belandanya itu unpardoned, menerima kayak semacam ya udahlah menerima fakta gitu. Sebetulnya ini tidak memiliki dampak secara hukum karena bahasanya sendiri pengakuan, artinya kalau pengakuan tentu recognize ya, recognize. Jadi ini kayak semacam to accept gitu. Nah, kalau dalam bahasa Belandanya erkennen itu lebih kuat secara legal, tapi dia tidak sampaikan itu. Ya, oke. Kemudian permintaan maaf yang kedua disampaikan oleh Raja Belanda ya, ketika dia berkunjung ke Indonesia tahun 2020 yang lalu. Nah, ketika waktu itu sambil bukan membawa ya, Chris sudah datang duluan ke kursi penguburan, saya juga terlibat dalam pembawaannya. Raja Belanda mengatakan waktu itu maaf atas apa yang terjadi di tahun 45 sampai dengan 49, itu masa revolusi, tapi tidak ada kata maaf untuk masa kolonial. Nah, yang ketiga itu permohonan dari Perdana Menteri Belanda. Kita tahu kemarin tahun 2022 bersamaan dengan peluncuran setelah peluncuran riset itu ya dari 3 lembaga Belanda menyampaikan juga pengakuan, permohonan maaf juga atas apa yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah permohonan maaf itu meliputi masa kolonial? Jelas tidak. Karena biasa kalau Belanda kan selalu melihat aspek legal, karena mereka selalu berpendapat bahwa pada masa sebelum tahun 45 Indonesia adalah koloni Belanda dan dia bernama Hindia Belanda. Jadi clear bahwa secara legal permintaan maaf itu disampaikan atas nama Belanda kepada rakyat, kepada bangsa Indonesia. Itu juga kita bisa lihat dalam keputusan sidang pengadilannya Rawagede. Kalau kita lihat keputusan hakim disebutkan di situ bahwa apa yang terjadi di Rawagede pada saat itu tahun 47 direken sudah dinilai masih di bawah berada Hindia Belanda. Karena sebelum 49. Oleh karena itu pemerintah Belanda selalu menyampaikan maafnya kepada bangsa, kepada masyarakat Indonesia, karena memang mereka tidak mengakui ada negara Indonesia, tidak mengakui ada pemerintah Indonesia sebelum 49. Jadi apa saja kejadian yang terjadi di sebelum 49 itu dianggap sebagai perlakuan negara Belanda pada warganya. Jadi clear. Jadi saya bisa memahami kenapa pemerintah Indonesia misalkan tidak merespon atau mengcounter langsung, karena memang statusnya sendiri kalau kita periksa itu permintaan maafnya kepada bangsa Indonesia.
masyarakat Indonesia lah kira-kira yang mengalami kekerasan yang pada saat itu memang masih menjadi atau dianggap sebagai warga Hindia Belanda yang merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, berkaitan dengan permintaan maaf, rekonsiliasi. Saya pikir di level, saya nggak tahu ya, mungkin Mas Budi bisa tanya, di level pemerintahan kan semua berjalan biasa ya, hubungan di level tadi saya katakan di level bisnis juga berjalan. Cuma memang ada beberapa jebakan Batman gitu ya di antara kedua negara bila itu menyangkut pertanyaan kapan Belanda ataupun pada tanggal apa Belanda mengakui kemerdekaan kita. Dan ini juga sedikit complicated mungkin bagi Belanda kalau diakui 17 Agustus 45 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Artinya dia menginvasi negara sebelum mereka dan berdasarkan hukum internasional, ya kan? Invasi terhadap negara yang merdeka itu ya harus kena sanksi dan dia harus membayar pampasan sanksi segala macam. Ada konsekuensi yang mungkin bagi Belanda memberikan. Sementara patokan pengakuan mereka terhadap kemerdekaan kita ya setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Nah, kalau dibawa ke wilayah ini, pembicaraan dan diskusinya menjadi lebih rumit gitu ya. Karena memang ini rumit, mungkin agaknya dihindari. Tapi yang pasti, contoh misalnya, ada beberapa hal yang bersifat traumatik di antara kedua negara, apabila itu menyangkut ingatan atau memori pada masa-masa revolusi misalnya. Contoh, ya, kemarin di Belanda tahun lalu saya sampai dilaporin ke kantor polisi itu di Den Haag, sampai di kasusnya baru beres 5 Januari lalu. Jadi saya dilaporkan ke kantor polisi oleh sebuah organisasi federasi Indonesia Netherlands. Jadi mereka anak keturunan dari mereka yang dulu tinggal di sini melaporkan saya karena saya dianggap bersiap denial. Padahal nggak begitu ceritanya kan. Saya coba jelaskan itu betapa konseptualnya istilah bersiap dan betapa beragamnya istilah yang merujuk kepada peristiwa revolusi dan bukan hanya bersiap sebagaimana yang dikenal oleh orang Belanda. Saya coba jelasin itu. Tapi yang mau saya ingin sampaikan adalah sebetulnya ini memperlihatkan masih ada trauma di kalangan orang Belanda. Karena pada posisi kalau 17 Agustus itu kan kita happy kan di Indonesia kan merayakan kemenangan kan, ada pinang lah apa lomba segala macam. Sementara bagi sebagian orang Belanda periode ini penuh dengan traumatis ya. Mereka penuh dengan cerita sedih, kekerasan segala macam. Jadi kebalikannya kita cenderung merasa sebagai pemenang gitu ya. Walaupun juga kita banyak korban, kita juga ada di kita juga korbannya tak kalah banyak dan kekerasan terhadap kita juga banyak juga. Tapi kita selalu merasa kita lah pemenang. Di satu sisi Belanda sebagian masyarakat Belanda merasa kita orang yang dianiaya, terusir, gitu-gitulah ya. Nah ini masih ada. Nah ini justru yang menjadi persoalan menurut saya. Oleh karena itu dialog di antara kedua bangsa dan masyarakat untuk mencari jalan semacam untuk relief gitu, untuk mengobati traumatik, untuk mengobati rasa luka yang ada di tengah bangsa, di kedua bangsa ini justru harus melalui berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Nah tidak semata-mata melalui jalur hukum tentu saja, bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, yang terakhir yang mau saya paparkan adalah nanti bisa ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke saya. Yang terakhir ingin saya jawab tadi soal repatriasi. Nah, soal repatriasi ini sebetulnya bukan isu kali ini saja, itu sudah dimulai tadi betul Widi sebut sejak masa KMB gitu ya. Tapi pada masa KMB itu tidak sempat realisasi gitu. Jadi itu diputuskan tahun 49, kemudian tidak sempat realisasi. Jadi baru dicuatkan ke publik ketika Muhammad Yamin mengajukan
semacam melemparkan semacam wacana gitu ya kepada publik tentang pengembalian itu melalui artikel ya, saya lupa korannya, tahun 53 kalau nggak salah, tahun 50-an ya. Dalam pertanyaan, dalam komentar tersebut, Muhammad Yamin sebagai anggota parlemen mempertanyakan komitmen Belanda untuk mengembalikan benda-benda tersebut. Jadi waktu itu ada berita tentang hilangnya koleksi manusia purba dari Cina kalau nggak salah. Kemudian Muhammad Yamin mengomentari bahwa Indonesia juga sama punya koleksi penting ya, manusia purba ada di naturalis, yang nggak disebutin naturalis, yang dia sebut di Belanda lah. Nah ini yang kemudian mencuatkan wacana pengembalian pertama tahun 53 itu udah didiskusikan. Kemudian itu nggak terlaksana. Sempat tahun 54 ya, ada sebuah panitia gitu lah datang ke Belanda, datang mempertanyakan, juga belum terrealisasi. Nah, kemudian baru tahun 70 ketika Pak Harto datang ke Belanda melakukan kunjungan pertama kalinya ke negaraan untuk mencairkan hubungan, karena tadi disebut juga tahun 63 kita sempat membeku hubungannya. Nah datang itu mulai diteruskan lagi. Nah, waktu itu diserahkanlah reproduksi atau duplikat kopi ya dari negara Kertagama gitu, yang aslinya kemudian nanti dikembalikan. Tahun 1975, jadi 5 tahun setelah kunjungan itu kita baru punya joint recommendation itu tentang benda-benda kerjasama kebudayaan ya tahun 75 yang menjadi dasar kerjasama kebudayaan termasuk dalam soal pengembalian. Tahun 78 baru dikembalikan tuh. 78 tuh ada tombaknya Pangeran Diponegoro, kemudian ada negara Kertagama, kemudian ada prajnya Paramita, ya, patung Singosari yang sisanya masih ada. Nah semenjak itu tidak ada lagi pengembalian sampai kemudian tahun 2017, ini di luar konteks Indonesia ya, Presiden Prancis menyampaikan pidato di Burkina Faso di depan Afrika, di depan stasiun Afrika itu di Burkina Faso, yang dia bilang seluruh benda-benda seni yang diperoleh melalui kejahatan dalam masa kolonial Prancis di Afrika harus dikembalikan. Nah ini menjadi isu besar, karena beberapa negara di Eropa khususnya yang memang terlibat dalam kolonialisme itu kemudian mulai membuka diri. Nah dari isu ini semakin luas ke Belgia lah, tidak hanya di Prancis, di Belanda, juga belakangan Jerman, kemana-mana isunya, dan isu repatriasi ini kembali membuka, gitu, yang di-trigger, dipicu oleh pernyataan Macron tadi. Nah, bagaimana kaitan dengan Indonesia? Baru kemudian ada lagi pengembalian. Tapi pengembalian itu di luar konteks repatriasi ini ya, itu 2019. Ketika Museum Nusantara di Delft itu tutup. Nah, sebetulnya pembicaraan dari 2013. Nah, sekitar 1.499 items itu dari Nusantara di Delft dikembalikan ke Indonesia. Itu bulan Desember 2019. Totalnya 1.500. Tapi satu kris Bugis itu sudah diberikan dulu ke Pak Jokowi oleh Perdana Menteri ke Pak Jokowi tahun 2016 kalau nggak salah ya. Itu kris Bugis. Jadi yang kemudian dikembalikan 1.499. Nah, pengembalian berikutnya itu kris Diponegoro. Kris Diponegoro ini yang ramai juga. Ya, ada yang bilang krisnya palsu, ada yang bilang macam-macam ya. Kris ini sebetulnya nggak hilang. Kris ini terselip entah di mana gitu. Ya. Sehingga kemudian dilakukan sebuah riset intensif
sebuah riset intensif sejak tahun 84 oleh Peter Ford, oleh kurator museum di Proven waktu itu, yang hasilnya baru diketahui 2017. 2017 kemudian ketemu mengarah ke 3 keris. Dibuat lagi riset baru sekitar 2019 itu baru bisa dipastikan bahwa keris Diponegoro itu mengarah ke 1 keris yang kemudian sekarang sudah dikembalikan. Itu pengembalian berikutnya. Nah, baru tahun 2021 bulan Februari pemerintah Indonesia, karena pembicaraan mengenai repatriasi mulai membuka, tahun 2021 bulan Februari Menteri Nadiem membentuk sebuah tim, namanya tim repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda. Jadi sangat spesifik. Ketuanya Pak Duta Besar Pujo, sekretarisnya saya, kemudian ada semacam board of expert juga, terdiri dari 7 orang profesor yang berlatar belakang keilmuan yang relevan dengan persoalan ini. Misal ada museolog, itu Profesor Irma dari UI, Irma Marwoto. Kemudian ada epigraf dari UI, Dr. Nino Susanti. Ada sejarawan Mas Margono dari UGM. Ada Mas Bondan, sekarang dekan UI, sejarawan. Terus kemudian ada Mas Lono Lastoro Simatupang dari UGM, antropolog. Kemudian ada Pak Oteng atau Pak Yunus, arkeolog. Kemudian ada Profesor Oman Faturrahman, filolog. Jadi semua bidang ada. Nah, ini prosesnya masih terus berlangsung. Kami tahun lalu sudah mengajukan permohonan resmi untuk mengembalikan benda-benda. Ya. Nah, dalam proses permintaan pengembalian ini, kita tidak tertarik untuk mengembalikan dalam jumlah besar. Terus dicatat. Dari pihak Belanda sendiri sudah ada komite repatriasi, jadi counterpart dari pihak kita yang diketuai oleh Lilian Gonçalves, seorang pengacara terkemuka dan cukup terkenal di Belanda. Ya. Dia mengepalai tim repatriasi Belanda, dan berdasarkan advis ataupun nasihat dari Komite Lilian kepada pemerintah Belanda yang kemudian juga sudah disetujui oleh oleh Tweede Kamer, benda-benda yang dikembalikan, satu adalah benda-benda yang diambil, dirampas melalui kekerasan. Jadi ada satu proses historical injustice di dalam. Nah, ini perampasan pengambilan ini juga macam-macam ya. Jadi diambil secara paksa, dihasilkan melalui satu unequal transaction gitu. Itu juga bisa, misalkan karena dia diambil gitu, dibayar murah, walaupun itu transaksinya jual beli, tapi karena agak terpaksa, terintimidasi, itu masuk dalam konsep pertama ini. Atau benda-benda yang kedua ya kategorinya, atau benda-benda yang dinilai oleh country of origin, oleh negara asal, termasuk Indonesia, dianggap penting bagi nilai dan kebudayaan kita. Jadi 2 kategorinya. Satu, dirampas secara paksa berkaitan erat dengan historical injustice di masa lalu ya. Yang kedua, berkenaan dengan benda-benda yang punya arti penting bagi negara itu. Jadi intinya memang ini sangat terbuka. Nah, bagi kami, bagi tim, kemudian juga disepakati oleh Pak Dirjen Kebudayaan juga, berkali-kali kita negosiasi ke Belanda, bagi kami jelas. Yang ingin kita miliki bukan hanya barang, tapi juga pengetahuan yang ada di dalam benda tersebut. Karena pengetahuan yang ada di dalam benda tersebut harus kita bagikan kepada publik, harus kita bagikan kepada masyarakat, supaya mereka bisa memahami cerita, sejarah, pengetahuan yang ada di balik benda tersebut. Jadi nggak asal balik aja. Sebagai konsekuensi logis dari harapan dan keinginan ini, maka dibutuhkan satu proses produksi pengetahuan.
produksi pengetahuan ini juga didorong oleh kami sebagai cara untuk membuka peluang kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian. Produksi pengetahuan ini akan dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kedua negara ya, dalam hubungan yang sangat equal. Contoh begini, orang Belanda punya museum itu kan sebenarnya kebiasaan orang Eropa. Kita nggak punya kebiasaan punya museum raja-raja, kita tuh nggak ada punya museum. Misalkan gini, tahu kan kalau orang Jawa namanya tampolong, tempat meludah gitu ya, atau buang sirih gitu. Mungkin kalau orang Belanda nggak punya tuh kebiasaan meludah pakai tempat gitu ya. Raja kita kan ngiring tuh ada. Itu seringkali tempatnya terbuat dari perunggu atau emas, dibawa ke Belanda, disimpan, ya kan? Nah, orang Belanda tahunya wah itu barang bagus, emas segala macam. Tapi dia tidak tahu di balik benda tersebut ada satu ritual yang pernah dipraktekkan di masa lalu kita, atau mungkin masih ada sama sekali. Itu pengetahuan juga. Nah, Belanda tahunya apa? Tahunya Belanda itu bagaimana mengkonservasi barang ini, menyimpannya dengan baik, mempresentasikannya dengan baik di satu vitrin atau satu showcase yang bagus gitu kan. Tapi ceritanya nggak tahu lah. Ceritanya ini barangnya diambil dari Raja Anu, tapi nggak sampai di dalam. Sementara kita tahu, oh ini tempolong, tempat meludah. Nah, ketika barang itu pulang ke kita oleh keluarga-keluarganya, mungkin dipakai upacara, gitu kan? Mungkin dipakai untuk ritual mereka. Artinya ini menjadi living artifact. Dia jadi hidup, dia jadi bagian. Kalau di Belanda kan enggak, disimpan aja di showcase. Nah, yang terakhir, ini saya mau sampaikan, kita sudah mengajukan 8 atau 7 saya lupa. Ada satu yang kita ajukan adalah Al-Quran Teguh Umar yang diambil pada masa Perang Aceh. Yang kedua, koleksi Pitamaha, ada 138 benda seni. Ini bukan koleksi kolonial sebetulnya, ini koleksi dulu oleh anak Agung Gede Agung ketika dari Menteri Luar Negeri pada masa RIS ya, itu dibawa ke Eropa, dibawa pameran ke Brussels, dibawa pameran ke Paris, ditinggal gitu kan, dibawa pulang. Nah ini kita pulangin sekarang menjadi koleksi dari Tropen Museum. Yang ketiga kita meminta juga patung Singosari. Ya, patung Singosari ini kita minta 4 atau 5 ya, ada Nandi, ada Wirawa, ada 4 atau 5 patung. Yang keempat kita juga minta Luwu Regalia. Luwu Regalia ini perlengkapan punya raja Luwu. Yang kelima kita minta harta jarahan Lombok, jadi Lombok Rock Kunst gitu. Kayak dulu kan tahun 1800 saya lupa ya, serbuan ke Keraton Cakranegara yang juga mengambil Poropak negara Kertagama itu juga di situ kejadian, dan itu banyak sekali emas, cincin, perhiasan-perhiasan gitu keluarga kerajaan. Nah itu kita minta pulang. Kemudian ke-5 atau ke-4 tadi, saya lupa ke-5 atau ke-4 tadi. Kita juga minta dipulangkan itu keris Kelungkung, Puputan Kelungkung. Jadi keris ini digunakan oleh Raja Kelungkung terakhir pada masa itu ya, ketika Puputan. Keris ini juga kita minta pulang. Kemudian kita juga meminta pulang tali kekang kudanya Pangeran Diponegoro. Ya. Itu kita minta pulangkan juga. Yang ke-7 kita minta pulang Javamen. Jadi Pithecanthropus erectus yang kini tersimpan di Naturalis. Ini yang paling prosesnya delicate lah kira-kira gitu ya. Nah, 7 benda ini kita sudah kirimkan untuk dikembalikan. Sekarang sedang proses dan kita juga sudah menyusun amandemen untuk tambahan pengembalian. Nah, kenapa tadi dibilang kita nggak mau ambilin semua, pulangin semua gitu ya? Itu juga bukan satu hal yang produktif bagi kita, dan semoga teman-teman juga bisa memahami itu ya. Bayangin, tadi betul disinggung, kita nggak punya kapasitas ya untuk menampung semua barang itu, pasti mahal. Kita punya keinginan sekarang, karena kalau misalkan kita selalu bilang ya kita belum mampu Cindola ini, mungkin juga pengaruh dari kolonialisme tadi. Kalau ada yang tanya tuh, Hinderwaardigheid Complex itu kan
diidap sama sebagian dari kita nggak percaya diri. Itu juga bagian dari pengaruh kolonialisme mungkin ya. Bukan berarti nggak realistis juga, paling nggak kita ada ikhtiar sekarang untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kita di dalam dunia museum ini. Nanti koleksi tersebut akan di bawah kustodian gitu, di bawah pengawasan dari museum nasional, karena gudangnya agak lumayan lah storage-nya gitu daripada museum Sumbar. Kita total punya 400-an museum di Indonesia, swasta dan negeri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi mengenai permapan Belanda, rekonsiliasi, tadi yang paling banyak soal repatriasi karena saya ada di dalam gitu sebagai sekretaris tim repatriasi. Jadi saya juga menjawab tadi beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Boni atas penjelasannya, sangat baik sekali ya, membuka perspektif kita bagaimana terkait dengan repatriasi, bagaimana terkait dengan permohonan maaf dan hubungan Indonesia dengan Belanda. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Boni. Untuk selanjutnya kami buka sesi untuk diskusi. Di sini ada pertanyaan, mohon izin sebentar saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan pertama Mas, bagaimana kontribusi Belanda terhadap transfer teknologi ke Indonesia di berbagai bidang? Misalnya di bidang pertanian, energi terbarukan, air, dan manajemen banjir. Lalu sebenarnya bisa atau tidak dalam konteks refleksi permintaan maaf atas extreme violence di masa lalu Belanda ke Indonesia ini kita bisa melakukan permintaan dari sisi teknologi juga, gitu Mas. Monggo Mas, silakan. Ini jawabannya harusnya Widi nih dari KBRI yang jawab. Tadi pertanyaannya luas banget ya. Saya pikir kerjasama itu memang kita udah berlangsung. Misalkan dari ada water apa gitu ya, saya lupa. Untuk kemudian untuk di utara Jakarta juga untuk penanganan banjir itu juga sudah pernah terjadi. Kemudian di Semarang itu ketika revitalisasi Kota Lama juga mungkin itu kalau nggak salah Belanda juga terlibat gitu. Jadi memang kerjasama itu sudah terjalin, saya pikir sudah terjadi ya di beberapa bidang. Bisnis nggak kurang-kurang lah gitu, bisnis nggak kurang-kurang. Justru pertanyaannya itu dari kita ke sana apa, itu yang saya nggak pegang data ya, KBRI mesti punya data dan ekspor apa segala macam, kopi lah atau apa gitu kan, itu berapa saya nggak. Yang jelas kalau kopi kita kalah kita sama Amerika Latin dan Vietnam, lahannya tuh masih kalah luas sama kita, tapi kita kalah. Nah, kerjasama kalau yang saya ketahui museum misalkan itu udah berlangsung. Sekarang malah lebih giat lagi. Ini minggu depan ini bakal kedatangan banyak orang dari Belanda gitu, dari kalangan museum, direktur museum mau datang, saya juga mau ketemu. Nah, kerjasama museum ini udah terjadi. Bahkan sekarang jauh lebih menggairahkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya pribadi misalkan mengkoneksikan museum Multatuli, museum yang saya ikut dirikan ya, bersama dengan pemerintah Lembang, Kabupaten Lebak, untuk menjadi sister museum dengan Multatuli di Amsterdam yang kalau di sana sepi itu museum. Kalau di Rangkas Bitung itu rame museumnya karena menjadi tempat aktivitas dari anak-anak muda untuk berkreasi seni, latihan, seminar, macam-macam bisa dilihat di sosial medianya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kerjasama yang saya ketahui di bidang sejarah gitu ya, itu cukup berlangsung sangat aktif. Banyak sekali. Ini Mas Widi itu kandidat doktor tuh di Leiden tuh ya, kandidat PhD. Bedanya saya sama dia PhD-nya filosofi doktor, kalau saya permanent head damage gitu aja. Nah dia itu juga salah satu saya pikir dari sekian banyak orang yang banyak belajar ke Belanda, kemudian juga kerjasama penelitian itu juga udah banyak. Nah,
Cuman tadi juga saya ingat nih, pertanyaan yang apa sih dampak kolonialisme? Kita tuh udah merdeka 75 tahun, 78. Tapi kenapa begini-gini aja gitu? Saya pikir kendali kan sejak 78 tahun lalu ada di tangan kita, betapapun kita punya mewarisi lah ya, dampak dari kolonialisme itu. Sehingga kita itu sebetulnya dari segi masyarakat half colonized, half feudalized. Itu akarnya ke masa lalu, ya, di mana feudalisme itu kan dirawat oleh kolonialisme. Apa yang tidak sekarang cara berpikir orang itu kan sangat paternalistik, ya, terus feodal gitu kan, patriarkis, masih ada di sana sini. Mungkin ini dampak dari kolonialisme yang merawat feodalisme lokal, sehingga alam pikir kita disadari atau tidak masih belum bisa beranjak dari pengaruh-pengaruh itu. Dan ini dampaknya kemana-mana ya, pikirannya rasis, diskriminatif segala macam kan masih ada gitu kita di mana-mana lah. Dan mungkin dari segi peranata sosial ya, perlahan mungkin kita bisa mulai memulihkan ya, tapi bagaimanapun kita mewarisi satu sistem dari kolonialisme itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita belum bisa beranjak dari keadaan terpuruk warisan kolonial itu, mungkin masih ada sebagian pola pikir kita ya bukan, kalau kata saya bukan seperti salahnya Belanda gitu. Ini juga salahnya kita, kenapa kita nggak mau mengikis itu, karena kita sekarang kan udah punya kuasa di tangan kita, punya kendali di tangan kita. Jadi kita harus juga melakukan otokritik sebagai bangsa, gitu, sebagai masyarakat gitu, yang sudah merdeka. Kita bisa nggak lepas dari semua jeratan gitu, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang maju gitu ya. Nah, saya sih orang yang optimis ya. Anak muda sekarang, generasi muda gitu ya, paling nggak yang 20 tahun bedanya saya sama Widi itu jauh lebih pintar, lebih kritis, lebih bebas pikirannya, dan yang terpenting lebih mudah mendapatkan pengetahuan dari era keterbukaan melalui internet. Jadi saya pikir ya sekarang moga-moga ya 20 tahun lagi ya kita makin baik lah gitu. Dan hubungan kita dengan Belanda juga makin baik, saja makin erat, dan tidak dalam posisi kita di bawah, Belanda di atas. Kan seringkali ini gini, apa namanya? Ya nggak semua ya. Kayak gimana ya? Kayak melihat Belanda itu kayak mendorong funding gitu, kayak donor gitu. Jadi kalau apa tuh kita duitnya dari sono. Padahal Indonesia nih, menurut saya negara kaya, duitnya banyak, cuman kita nggak punya prioritas, itu aja kan. Kalau negara lain kan punya prioritas mau apa. Mungkin kita ya dalam menetapkan skala prioritas itu kurang presisi lah. Nah, balik lagi ke persoalan kerjasama Indonesia Belanda, beasiswa misalnya, itu kan Belanda juga sudah berikan banyak ya. Nah, ini juga yang kita lagi dorong sekarang melalui tim repatriasi ini. Kami tidak bertugas untuk membuat kebijakan ABC, kami ini cuma memberikan advice ke Kementerian Pendidikan dalam soal repatriasi ini seperti apa. Saya kan tadi dalam soal produksi pengetahuan kita mendorong lahirnya sebuah platform beasiswa gitu, yang bisa mendorong anak-anak muda Indonesia belajar, sarjana-sarjana kita belajar lebih mendalam lagi pengetahuan yang ada di sekitar museum dan koleksinya tadi. Sehingga ketika barang-barang itu datang, kita punya pengetahuan yang mumpuni, dan kita sudah bisa menggali pengetahuan ya, cara-cara memproduksi pengetahuan itu sudah kita kuasai, termasuk metodologinya dan segala macam. Jadi kita lagi dorong. Beberapa kali pembicaraan, misalkan kita mendorong ke matching fund, misalkan Belanda uang berapa, kita berapa, kemudian digabungkan, itu menjadi beasiswa yang akan membiayai tidak hanya orang Indonesia, tapi juga orang Belanda yang mau belajar soal ini. Itu kerjasama yang saya kira berlangsung ya, paling tidak yang saya jalankan sekarang yang saya ketahui. Kayak gitu, Bung.
Ya, terima kasih Mas Boni atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Carlos ini, Mas. Bagaimana dengan persepsi orang-orang Belanda as a society ya secara umum terhadap repatriasi? Apakah mereka mendukung atau sebaliknya? Lalu menyambung juga pertanyaan dari Mas Afif Hakim, kira-kira dampak konkret dari kegiatan repatriasi itu apa? Dan apakah akan ada perubahan sejarah yang disampaikan ke generasi muda atau bagaimana? Jadi pertanyaannya pertama, bagaimana persepsi orang Belanda secara umum terhadap kegiatan repatriasi? Dan kedua, apa dampak dari konkret dari kegiatan repatriasi tersebut? Silakan Mas Bon. Respon dari masyarakat Belanda terbuka soal itu. Memang kemarin kalau baca media ada sedikit dalam tanda kutip ketegangan mengenai permintaan pengembalian Javamen, ya itu Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Dubois, dan ada sedikit apa semacam diskusi yang agak hangat gitu ya, karena naturalis merasa itu benda sains, benda yang tidak ada it has nothing to do with dengan violence, dengan kekerasan gitu kira-kira kayak gitu. Tapi kami berpendapat benda tersebut punya konteks kolonial ya, dan harus dikembalikan. Memang mereka kemudian ya perlahan-lahan bisa menerima lah. Itu aja sih. Kalau masyarakat umum saya pikir nggak ada keberatan. Paling tidak dari yang saya alami 2-3 tahun terakhir ini memang nggak ada apa ya, semacam penyangkalan ataupun penolakan, nggak ada ya untuk urusan satu itu. Ya kalaupun yang kita alami ya itu saya pribadi lah cuma dilaporin ke polisi aja benar. Tapi kalau untuk repatriasi enggak. Mengenai dampaknya itu kita sekarang bikin misalkan ada tim dari Museum Nasional yang juga sekarang sudah ke Rijksmuseum untuk mempelajari provenance research dari benda-benda yang akan dikembalikan di Rijksmuseum. Itu salah satu program konkret dari repatriasi ini. Jadi ada orang yang belajar ke Belanda ya, ke Rijksmuseum, dan juga ya minggu-minggu ini dan minggu depan juga dari Rijksmuseum itu datang ke kita. Jadi itu yang konkret. Nanti ke depan tentu setelah ditetapkan dan disepakati akan ada pengembalian benda-benda yang kita sudah request secara resmi atas nama pemerintah kepada pemerintah Belanda, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Belanda ya, melalui Staf Sekretaris for Kultur dan Media Gunai Uslu. Itu yang sudah kita lakukan. Itu, Bung, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Boni atas penjelasannya. Moga-moga terjawab ya Mas Carlos dan Mas Afif. Selanjutnya kami buka kepada teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung. Silakan kepada Naraya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya kepada Pak Boni mengenai isu repatriasi yang saat ini sedang hangat-hangatnya. Yang pertama adalah saya ingin bertanya mengenai dasar pemilihan objek atau latar belakang pemilihan 8 objek yang di request oleh pemerintah Indonesia, seperti patung-patung Singasari, Lombok Treasure yang di Bintak, yang pada di masa Orde Baru sudah representasinya atau sebagian dari Lombok Treasure sudah dikembalikan, dan representatif dari patung-patung Singasari yaitu Prasna Paramita sudah dikembalikan. Dan mungkin saya ingin menanyakan dasar pemilihan objek-objek ini kenapa diminta lagi oleh pemerintah Indonesia. Dan juga mungkin saya juga bertanya latar belakang untuk dasar untuk request dari
Javamen yang benar-benar sangat sensitif antara dua negara ini. Perdebatan pasti sangat sengit karena Javamen pasti masuk ke kategori yang kedua, yang kepemilikannya diperdebatkan, tetapi dalam konteks kepentingan significance value of the object itu juga menjadi bahan perdebatan. Dan kenapa benda-benda yang seperti kepala Demang Lehman dari Banjar itu tidak menjadi list prioritas dari request dari Komite Repatriasi dari pemerintah Indonesia. Terus yang pertanyaan yang kedua, yaitu setelah proyek repatriasi ini adalah yang memang adalah proyek yang ingin bertanya, setelah repatriasi dilakukan, ini dikembalikannya ke mana? Ke Museum Nasional atau ke komunitas asal seperti ahli warisnya, seperti ahli waris Budi Kungklung, atau di daerah asal objek itu berada. Terus pertanyaan ketiga saya adalah tahun seperti yang Bapak Boni sudah sampaikan, ada kerjasama mengenai kebudayaan, ada joint recommendations yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda terkait repatriasi ini, yang memang salah satunya adalah di dalam joint recommendation ini adalah tidak hanya berkaitan dengan objek-objek kolonial Indonesia yang milik pemerintah Belanda, tetapi juga yang milik privat, milik misionaris, milik gereja, milik museum privat, milik pribadi. Dan memang dari joint recommendation itu sudah meminta bahwa pemerintah Belanda harus mengasistensikan supaya bisa dilakukan repatriasi dari objek-objek yang bukan milik negara Belanda. Nah, saya ingin bertanya, to what extent sebagaimana masih mendasarkan 1975 recommendation ini, joint recommendation ini menjadi bagian dari perdebatan repatriasi antara Indonesia dan Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya jawab dulu ya, pertanyaan yang tadi banyak banget soalnya. Bisa dengar suara saya? Iya, Bisa, Pak? Bisa ya. Saya jawab dulu ya. Banyak banget soal pertanyaan tadi. Dasarnya apa? Ya dasarnya karena barang-barang itu belum dikembaliin. Karena memang sejak jadi ini sebetulnya kita di PR pekerjaan yang melanjutkan dari pekerjaan tugas yang diwariskan oleh Pak Yamin, juga melanjutkan pekerjaan keputusan atau kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Bayangin ini kerjaan 70 berapa tahun yang lalu ya. Ini dilanjutin gitu terus. Tapi kan yang membedakan dari repatriasi di tahun 70-an, kita ingin ada proses kerjasama memproduksi pengetahuan. Itu yang membedakan. Jadi nggak asal minta ulangin. Itu memang melibatkan aktivitas dari dari peneliti dari kedua negara, dari sarjana dari kedua negara untuk memproduksi pengetahuan. Dan juga kita mendorong kegiatan-kegiatan untuk penelitian ya, yang juga melibatkan kedua negara. Tidak boleh itu kemungkinan dari negara-negara lain juga. Jerman misalkan udah ngirimin email ke saya tuh dari Frankfurt, dari saya lupa, Weltkunst atau apa ya, saya lupa. Weltkulturen Museum di Frankfurt udah kirim email. Tapi karena nomenklatur penugasan itu Belanda ya, kita taat aja sama apa yang sudah digariskan. Ini banyak. Jadi dasar keputusannya tadi ini benda-benda yang memang belum dikembalikan semua, ya kan? Kemudian apakah semuanya itu dari tadi saya katakan semuanya total item 100.000 dibalikin? Enggak juga. Hanya beberapa yang penting. Dan kami kan punya tim expert, Profesor Pak Yunus misalkan Pak Oteng ya, mendengarkan masukan dari mereka gitu. Pentingnya Singosari,
terus Lombok Treasure juga pentingnya, dan itu kan refun disebut apa dari jarahan gitu kan, dari rampokan, sehingga juga tentu berdasarkan kesepakatan itu harus dikembalikan. Nah, itu dasar permintaan dari kami berdasarkan apa yang belum selesai gitu ya. Sebetulnya kita minta itu kan dulu zamannya Pak Yamin, Singosari, Arta Singosari itu kan bukan satu aja, banyak. Memang ada yang banyak yang khawatir, wah nanti di sini nggak terawat, wah nanti di sini gini, ya, gitu lah, udah macam-macam lah ya. Ya tentu kalau semua banyak itu Belanda aja kerepotan tuh merawat, buktinya udah ada satu musim tutup gitu kan. Ya kita juga pasti punya kerepotan gitu. Makanya kita nggak mau hanya memiliki benda yang banyak itu, tapi kita nggak pernah tahu koleksinya apa. Nah, termasuk kalau kita perhatikan tadi ada Javamen. Javamen juga yang diminta sama Pak Yamin. Karena itu penting, gitu kan. Penting buat identitas kita sebagai bangsa. Kalau menurut argumentasinya Muhammad Yamin, ini menunjukkan Pulau Jawa itu pulau tertua, peradabannya peradaban tertua. Dan itu buktinya apa ya? Fosil-fosil tadi. Sebelum saya lanjut jelasin, ini saya harus masuk mobil, jadi saya bentar. Nanti mungkin gelap-gelap nggak apa-apa ya. Sorry. Apa namanya? Jadi permintaan-permintaan itu udah dari dulu gitu loh. Udah pernah terjadi. Nah, kemudian soal kepemilikan, ya kan? Sebetulnya who is the rightful owner dari koleksi ini? Siapa yang menjadi pemilik yang sah dari koleksi ini? Itu pertanyaan menarik. Bahkan di dalam soal kepemilikan juga ada isu universal museum atau collection gitu ya. Yang sebetulnya itu menjadi milik semua orang gitu ya, milik warga dunia gitu. Bahkan juga ketika koleksi itu datang ke Indonesia, pertanyaannya akan punya siapa? Tugas dari tim repatriasi koleksi, satu, menyusun mekanisme repatriasi pengembalian dari negara di mana benda itu sekarang berada, dalam hal ini Belanda. Tugas kedua adalah menyusun laporan berkala selama sekali 6 bulan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tugas. Jadi mekanisme pengembalian yang telah kita susun dan disepakati oleh kedua negara, pengembalian ini menjadi urusan G2G, government to government. Jadi dari Belanda, benda itu dikembalikan, diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia, disimpan di Museum Nasional. Itu yang sudah kami susun di dalam tim, dan memang kami sudah bertemu misalkan dengan keluarga Kelungkung, keluarga Kerajaan Kelungkung, kami sudah bertemu membicarakan, karena ada juga kebutuhan ya untuk menggunakan kris tersebut untuk ritual upacara kayak gitu. Jadi itu sudah masuk dalam pertimbangan kita. Saya pikir itu, kalau seingat saya tadi pertanyaan banyak, tapi itu yang saya bisa jawab dan saya ingat. Mungkin nanti bisa ditanyain lagi kalau ada yang kelewatan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Mas Boni. Mengingat keterbatasan waktu, kami berikan kembali kepada Mas FX Widiarso apabila ingin menambahkan. Dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Usman. Saya cuma mau menambahkan tadi yang mengenai kerjasama Indonesia Belanda di berbagai bidang. Ya, kita dari paling enggak mulai tahun 2013 itu kita punya kerjasama menyeluruh dengan Belanda. Itu ada beberapa sektor-sektornya, ya, termasuk diantaranya misalnya tadi pengairan, pertanian, itu ada kerjasamanya. Dan memang itu dievaluasi terus-menerus dan dan cukup
cukup ada hasilnya. Nah, nanti kalau misalnya detailnya tentu ya kita mesti bicarakan di tempat lain tuh, karena ada banyak. Tapi yang jelas kerjasama dengan Belanda itu berkembang. Jadi tidak berhenti di satu titik dan tidak fokus ke misalnya hanya mengenai repatriasi misalnya. Walaupun itu yang muncul di media ya misalnya. Nah, kalau saya mau nyambung sedikit yang mengenai tadi pengaruh kolonialisme, ya pengaruhnya ya banyak orang Indonesia banyak orang Indonesia yang belajar mengenai Indonesia di Belanda. Dan banyak rombongan dari Indonesia yang ke Belanda untuk nyari misalnya bahan-bahan mengenai Indonesia. Cuma ya itu yang kurang tuh, yang kita nggak punya justru ahli mengenai Belanda. Kita nggak punya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengembangkan kerjasama dengan Belanda, itu kita harus punya juga ahli Belanda. Ya kalau ada orang yang mau belajar mengenai Belanda, ya tentu itu akan sangat kita dukung sih. Itu yang masih sangat kurang. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas FX Widiarso. Mohon maaf kepada Mas Hadi ini karena keterbatasan waktu. Mungkin ada closing statement dari Mas Boni, dipersilakan Mas. Closing statement-nya. Ya, terima kasih Bu. Saya pikir kerjasama antara Indonesia Belanda ya kita hubungan masa lalunya kompleks, tapi saya pikir kita tidak harus melupakan sejarah, tapi juga harus terus menatap ke depan ya, melihat berbagai potensi yang ada di kedua negara sehingga kita bisa melangsungkan kerjasama dengan cara yang bermartabat dan setara dan berbagai bidang, dan tentu beban yang ada di masa lalu itu harus kita selesaikan juga dengan cara-cara yang beradab, bermartabat, melalui penggalian ilmu pengetahuan sehingga menumbuhkan satu kesepemahaman tentang masa lalu. Walaupun tidak pernah akan sepaham, walaupun tidak akan pernah satu perspektif kalau kita melihat masa lalu, tapi jangan sampai kemudian menjadi satu penghalang bagi kerjasama ke masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Boni Triana, pemimpin redaksi Historia, atas waktu dan kesempatan yang sudah disampaikan juga. Terakhir dari Mas FX Widiarso, dipersilakan closing statement-nya Mas. Ya, apa ya? Senada dengan Boni sih sebetulnya. Ya, kita memang fokus ke hal-hal apa yang bisa kita raih di masa depan. Ya tentu tanpa melupakan itu ya, sisi itu tetap ada. Sampai kapanpun tetap ada. Dan itu terasa di Belanda maupun di Indonesia. Nah, sekarang kita perlu banyak masukan sebetulnya, banyak pembahasan mengenai apa yang ingin kita capai dalam hubungan dengan Belanda ini di masa depan. Baik dari sisi yang terkait dengan yang kita bicarakan hari ini yang mengenai repatriasi maupun yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas FX Widiarso atas closing statement-nya. Sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan penting dalam diskusi hari ini. Pertama, pengembalian barang dalam proses repatriasi dan permohonan maaf membuka perspektif baru hubungan Indonesia-Belanda sekaligus mendorong produksi pengetahuan dan kerjasama di bidang penelitian dan pendidikan. Kedua, repatriasi bukan sekedar pengembalian barang, melainkan mengintegrasikan jejak-jejak kepingan sejarah ke dalam narasi besar sejarah Indonesia. Ketiga, terakhir, proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi terus berlanjut, namun yang penting adalah proses autokritik, di mana transformasi Indonesia merupakan hal penting untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Akhir pekan pergi berwisata, memilih museum sebagai tujuan utama. Apresiasi tinggi kami haturkan kepada narasumber dan peserta demi kemajuan dan kelestarian Indonesia kita semua. Senang rasanya melihat wajah narasumber dan peserta berseri-seri. Meskipun berjauhan, kita semua memberikan sumbangsi.
Saya Usman Manor pamit undur diri, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Usman Manor, analis sumber sejarah dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Mas Carlos. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Usman, terima kasih untuk pembicara kita semua, Mas Widiarso, Mas Boni, untuk seluruh peserta, terima kasih sudah mengikuti diskusi hingga malam ini. Untuk hasil rekapan diskusi itu akan kami upload ke Instagram PPI Belanda, jadi jangan lupa untuk follow PPI Belanda di akun Instagram kami. Dan akhir kata dari tim kajian strategis PPI Belanda mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa untuk acara-acara diskusi lainnya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas Carlos, Mas Boni, Mas FX Widiarso, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Ya, selamat siang, selamat malam Jakarta. Terima kasih. Selamat malam. Guten Pamit. Abend.